Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya teliti untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari kelas 7B3. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM berikut dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Pada artikel ilmiah yang saya buat, saya mengambil judul Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Investasi Indonesia untuk Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi. Hal ini dilatar belakangi pendapatan Indonesia yang kini menurun dari 4 ribuan US dollar pada tahun 2019 kini menjadi 3.870 US dollar pada tahun 2020. Hal ini juga mengakibatkan Indonesia mengalami penurunan klasifikasi Bank Dunia dari negara berpendapatan menengah ke atas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini diakibatkan pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini juga banyak sektor bisnis berubah dari konvensional menjadi digital atau biasa kita sebut dengan bisnis online. Saya juga merujuk pada rencana jangka panjang Indonesia bernama Indonesia Emas 2045. Yang dimana pada rencana tersebut terdapat 4 pilar pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk membangun ekonomi berkelanjutan, Indonesia di tahun 2045 ditargetkan menjadi negara maju dan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia yang digerakkan oleh salah satunya adalah investasi. Indonesia juga kini memiliki beberapa perusahaan startup atau biasa kita sebut dengan perusahaan rintisan atau perusahaan berbasis teknologi, yang dimana 7 diantaranya merupakan unicorn. Hal ini juga menandai bahwa Indonesia memasuki peringkat pertama terhadap jumlah unicorn terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Dari latar belakang yang telah saya kemukakan, terdapat 2 rumusan masalah yang akan saya teliti. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi digital terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana ekonomi digital dalam meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Tujuan penelitian yang saya buat adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi digital terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh ekonomi digital dalam meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Penelitian yang saya buat memiliki manfaat bagi beberapa pihak. Di antaranya adalah para pengusaha yang menggunakan sistem digital pada usahanya, kemudian pihak pemerintah sebagai acuan dalam meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia, dan yang terakhir adalah para mahasiswa agar bisa memahami dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi digital yang sedang berkembang. Dalam penelitian yang saya buat, saya merujuk kepada 2 jurnal sebelumnya, yaitu jurnal Edi Wahyu Wibowo dengan judul Analisis Ekonomi Digital dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan GDP Negara ASEAN. Jurnal berikutnya adalah jurnal Dinda Yuliani dengan judul Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia dan Tiongkok dalam bidang e-commerce. Dari 2 jurnal yang saya rujuk, terdapat kesamaan dan perbedaan terhadap jurnal yang saya buat. Kesamaannya adalah sama-sama membahas terkait ekonomi digital. Namun perbedaannya adalah di dalam jurnal Edi Wahyu Wibowo ini membahas terkait keterbukaan terhadap GDP negara ASEAN. Dan di jurnal Dinda Yuliani membahas terkait perbandingan pertumbuhan ekonomi digital antara Indonesia dan juga China. Namun dalam penelitian yang saya buat adalah bagaimana pengaruh ekonomi digital terhadap investasi dan juga pendapatan sebuah negara. Dalam judul atau penelitian yang saya buat terdapat beberapa landasan teori. Landasan teori ini berasal dari
kata kunci dari judul yang telah saya buat, yaitu ekonomi digital, investasi, dan juga pendapatan negara. Ekonomi digital definisinya menurut Musafat merupakan ekonomi yang didasarkan pada jasa dan barang yang dihasilkan oleh bisnis elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan elektronik. Definisi investasi menurut Jodianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah pendapatan negara, di mana menurut Ibnu Syamsi pada tahun 1994, pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Dalam penelitian yang saya buat, metodenya adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang saya ambil berupa data sekunder dari DPS melalui publikasi secara online di laman internet. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah dokumentasi dan metode analisisnya adalah observasi data. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah saya buat. Hasil pertama terkait rumusan masalah yang pertama, yaitu pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan investasi. Dari data ini menunjukkan rata-rata provinsi di Indonesia melakukan e-commerce. Jika diakumulasikan pada tahun 2020, Indonesia sebesar 90,18% melakukan e-commerce dan sisanya tidak. Tabel berikutnya adalah presentase usaha e-commerce terhadap media penjualan. Di dalam media penjualan dapat beragam seperti website, marketplace atau platform digital, media sosial, dan juga pesan instan. Berdasarkan menurut sektor-sektor usaha, pada pengangkutan dan kebidanan, marketplace atau platform digital memiliki persentase yang besar. Hal ini seperti Gojek, Grab, di bidang transportasi dan pengangkutan. Untuk sektor di bawahnya yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, paling besar adalah pesan instan berupa dari platform WhatsApp dan sebagainya. Kemudian sektor informasi dan komunikasi sama seperti sektor sebelumnya, yaitu yang paling persentase terbesar adalah di persentase pesan instan. Tabel berikutnya adalah persentase usaha e-commerce terhadap tahun mulainya melakukan e-commerce. Di tahun ini rentangnya adalah kurang dari 2010 sampai 2019. Pada rentang sejauh itu, beberapa sektor rata-rata mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai contoh adalah sektor pengangkutan dan pergudangan, yang dimana sebelum tahun 2010 hanya sebesar 1,11%, namun di tahun 2017 hingga 2019 menjadi 76,99%. Hal sama pula pada penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minuman, dari 1,0% menjadi 79,76% pada tahun 2019. Tabel berikutnya adalah terkait media pembayaran yang sering digunakan. Dalam media pembayaran yang sering digunakan ini, bisa kita lihat adanya pembayaran yang dilakukan secara elektronik pada kolom keempat, yaitu e-wallet, berupa OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya. Pada kolom keempat atau kolom pembayaran secara elektronik, yang merupakan peringkat pertama adalah sektor pengangkutan dan pergudangan. Data berikutnya adalah terkait perkembangan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut sektor usahanya pada tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan jumlah seluruh akumulasi rata-rata mengalami peningkatan. Pada sektor perdagangan dan reparasi hotel dan restoran, pada tahun 2018 terdapat 4,72%. Pada 2019 naik 7,72%. Pada tahun 2020 turun 6,52%. Penurunan ini juga diakibatkan pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19
Ini mana dalam pandemi COVID-19 ini banyak sekali sektor-sektor makanan, sektor-sektor hotel mengalami kontraksi usahanya. Sektor berikutnya adalah terkait transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Pada tahun 2018, sebesar 17,88%, pada tahun 2019 sempat turun sedikit 17,62%, pada tahun 2020 justru naik 22,56%. Hal ini juga menandai bahwa sektor ini mempunyai kenaikan yang cukup besar dibanding sektor lain pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Hasil pembahasan berikutnya terkait rumusan nomor 2 adalah ekonomi digital terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Pada grafik ini, pada tampil ini termuat PDB harga konstan menurut lapangan usahanya pada tahun 2017 hingga 2020. Secara akumulasi PDB mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sejumlah kontraksi hingga minus 2,07%. Dari beberapa sektor usaha, ada salah satu sektor usaha yang mengalami justru peningkatan bukan kontraksi, yaitu sektor informasi dan komunikasi. Itu pada tahun 2020 bisa mencapai plus 10,58%, dan di mana sektor lainnya terkontraksi hingga minus persen. Selanjutnya, bagaimana kondisi PDB per kapita atau PDB yang dimiliki tiap orang di Indonesia. Pada tahun 2018, PDB per kapita di Indonesia sebesar 3.927 US dollar. Hal ini menandai bahwa 2018 Indonesia memasuki negara berpendapatan menengah ke bawah. Pada tahun 2019 naik menjadi 4.174 US dollar. Yang dimana pada tahun 2019 ini Indonesia mengalami peningkatan klasifikasi menjadi pendapatan menengah ke atas karena Indonesia sudah di atas dari rentang 4.096 US dollar. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Sehingga kesimpulan yang bisa saya buat adalah pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia menunjukkan perbandingan yang lurus. Pertumbuhan e-commerce dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini juga memicu adanya pertumbuhan investasi domestik yang ada di Indonesia. Terkait dengan pertumbuhan PDB pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan persentase seiring meningkatnya realisasi penerimaan investasi. Namun pada tahun 2019 PDB per kapita juga mencapai 4.174 US dollar yang dimana masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Pengaruh ekonomi digital terhadap investasi dan juga pendapatan negara berbanding lurus selama tidak terdapat masalah ekonomi lainnya seperti perlambatan ekonomi dunia dan juga pandemi COVID-19. Terakhir, rekomendasi atau saran penelitian yang saya berikan kepada peneliti-peneliti berikutnya yang membahas topik sama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat menampilkan data terbaru terkait perkembangan e-commerce di Indonesia. Selanjutnya adalah dapat menampilkan data yang lebih spesifik lagi yang mencerminkan statistika pengaruh ekonomi digital pada pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan kejelasan hubungan antara variabel-variabel yang ada tanpa adanya permasalahan kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi COVID-19 atau bisa dikatakan harus ada stabilitas ekonomi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.